you know of there's a very famous painting that shows what appears to be men in crafts flying through the sky in the background of an ancient painting. Do you know what I'm talking about? I do. I actually have a page. One of the first pages I ever put on my website is like a bunch of these, because throughout history there are these indications of ships, of craft. But you know the one I'm talking about? Yes. It's like, and Yes. that's the shape of it. It's also like a plate turned on its side, and then there's a person inside Yes. of it. Yeah, man. It's Apa kabar semuanya guys? Selamat datang kembali di #TV Studio, tempat di mana kita membongkar misteri, teori konspirasi, dan sejarah yang sengaja disembunyikan atau mungkin terlewat dari buku pelajaran sekolah. Pernah kebayang nggak, jauh sebelum manusia mengenal pesawat terbang, roket, atau film fiksi ilmiah Hollywood, orang-orang di masa lalu mungkin udah lebih dulu melihat penampakan UFO. Kalau kita bicara soal UFO zaman sekarang, buktinya biasanya berupa rekaman video buram dari kamera HP atau dokumen rahasia militer yang bocor. Tapi, gimana kalau bukti penampakan benda terbang aneh ini justru terekam dalam bentuk lukisan? Bukan sembarang lukisan, tapi lukisan-lukisan klasik abad pertengahan yang sangat sakral dan dipajang di dalam gereja. Hari ini, kita akan bedah 5 lukisan kuno paling kontroversial di dunia seni. Lukisan-lukisan yang kalau diperhatikan baik-baik, menyimpan anomali yang bikin bulu kudut berdiri. Ada pesawat berbentuk piringan terbang, ada objek menembakkan sinar laser, sampai pesawat yang seolah dikemudikan oleh seseorang. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilihat oleh para pelukis ini ratusan tahun yang lalu? Dan kenapa penampakan UFO ini selalu dan hampir selalu berhubungan dengan tema agama Kristen atau disisipkan dalam lukisan gereja? Mari sama-sama kita bahas topik satu ini, karena bakal banyak ada pro dan kontra tentang hal ini. The Madonna with Saint Giovannino. Kita mulai dari lukisan pertama. Usianya berasal dari abad ke-15, berjudul The Madonna with Saint Giovannino. Lukisan ini sering dikaitkan dengan pelukis asal Italia, Domenico Ghirlandaio. Sekilas, lukisan ini tampak sangat biasa. Fokus utamanya adalah Bunda Maria yang sedang menunduk, mengatupkan tangannya, melihat ke arah bayi Yesus. Damai, tenang, dan sangat klasik. Tapi, coba kita alihkan pandangan dari Bunda Maria. Lihat ke area kanan atas, di latar belakang gambar ini. Di sana, di atas lautan atau perbukitan, ada sebuah objek berbentuk oval atau cakram yang sedang melayang di langit. Objek itu dikelilingi semacam pendaran cahaya berwarna emas, seolah-olah memancarkan sinarnya sendiri. Yang bikin lukisan ini jadi sorotan dunia konspirasi bukanlah objek itu sendirian. Di tebing bawah objek tersebut, sang pelukis sengaja menggambar seorang pria, sepertinya penggembala, sedang berdiri sambil menutupi matanya dengan tangan, seolah dia silau melihat cahaya dari langit itu. Di sebelahnya, ada seekor anjing yang sedang menganga, seakan-akan ikut menggonggong ke arah benda asing di atas awan tersebut. Coba pikirkan sejenak, kalau itu cuma sekedar matahari atau bintang, kenapa penggembala dan anjingnya harus bereaksi se-ekstrim itu? Sang pelukis jelas ingin kita, yang melihat lukisan ini, ikut memperhatikan benda misterius tersebut. Para penganut teori Ancient Aliens yakin banget kalau ini adalah bukti nyata penampakan UFO di zaman Renaissance. Pelukisnya melihat sesuatu di langit, dan karena dia tidak tahu itu apa, dia menyisipkannya di latar belakang lukisannya. Sekarang, kita maju sedikit ke tahun 1710. Ada seorang seniman Belanda bernama Aert de Gelder. Dia melukis sebuah karya berjudul The Baptism of Christ, atau Pembaptisan Kristus. Di lukisan ini, Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ada kerumunan orang di sekeliling mereka. Suasananya remang-remang, khas lukisan zaman itu. Tapi, yang menerangi mereka bukanlah matahari. Tepat di bagian tengah atas, di langit yang gelap, ada sebuah benda berbentuk cakram raksasa, bulat sempurna. Benda ini melayang dan menembakkan 4 sinar cahaya lurus yang sangat terang, langsung menyorot ke arah Yesus dan Yohanes di bawahnya.
Bentuk cakram ini sungguh luar biasa, mirip dengan gambaran klasik piringan terbang atau UFO yang sering kita dengar di era modern. Sinar yang ditembakkan ke bawah itu persis seperti sinar tractor beam yang ada di film-film fiksi ilmiah ketika sebuah pesawat alien sedang memindai atau menculik sesuatu dari bumi. Aert de Gelder sendiri adalah murid dari pelukis legendaris Rembrandt. Dia punya akses ke arsip-arsip rahasia di Vatikan dan konon sangat tertarik dengan teks-teks kuno. Pertanyaannya, apakah de Gelder menggambar ini berdasarkan interpretasi murni dari Alkitab tentang cahaya dari surga, atau dia punya akses ke informasi rahasia masa lalu tentang teknologi dari luar bumi yang hadir saat momen sakral itu? The Crucifixion di Georgia. Kita terbang jauh ke negara Georgia, tepatnya ke Katedral Svetich Hoveli. Di dinding katedral ini terdapat sebuah lukisan dinding atau fresko dari abad ke-11 yang menggambarkan momen penyaliban Yesus atau The Crucifixion. Seperti lukisan penyaliban pada umumnya, fokusnya ada pada Yesus di tengah. Namun, tolong perhatikan sudut kiri dan kanan atas, tepat di bawah lengan salib. Di sana ada dua objek aneh yang sama sekali tidak pas dengan konteks abad ke-11. Objek ini berbentuk setengah lingkaran, agak mirip ubur-ubur atau kapsul peluncur roket, dan memancarkan semburan api atau cahaya dari bagian bawahnya, seolah-olah sedang terbang menggunakan tenaga pendorong. Yang bikin merinding, di dalam masing-masing kapsul terbang itu ada wajah manusia. Mereka sedang melihat ke bawah menyaksikan peristiwa penyaliban itu. Pakar seni rupa ortodoks biasanya menjelaskan bahwa dua objek ini hanyalah personifikasi dari matahari dan bulan. Di masa lalu, matahari dan bulan sering digambarkan memiliki wajah manusia. Tapi bagi para peneliti UFO, penjelasan ini terasa memaksakan. Kenapa matahari dan bulan harus digambarkan berada di dalam kapsul yang mengeluarkan api pendorong? Apakah mungkin di masa lalu orang-orang mengira ada entitas atau makhluk lain yang memantau peristiwa-peristiwa besar di bumi dari dalam kendaraan udara mereka? The Annunciation with Saint Emilius. Lukisan berikutnya tidak kalah mind-blowing. Dilukis pada tahun 1486 oleh seniman Italia, Carlo Crivelli, berjudul The Annunciation with Saint Emilius. Lukisan ini menceritakan momen ketika malaikat Gabriel memberi kabar kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung. Di dalam lukisan, Maria sedang duduk di dalam rumahnya. Namun, di langit biru yang cerah di luar rumahnya, ada sebuah awan yang sangat tidak biasa. Awan ini tidak berbentuk kapas atau gumpalan acak, melainkan berbentuk cakram bundar yang sangat presisi, dikelilingi malaikat kecil. Dari cakram bundar di langit itu, keluar sebuah sinar kuning yang sangat tajam, lurus dan tipis, persis seperti sinar laser yang menembus udara, melewati lubang kecil di dinding bangunan, dan langsung mengenai kepala Maria. Ini adalah cara seniman menggambarkan turunnya Roh Kudus. Tapi coba bayangkan jika kita melihat lukisan ini tanpa konteks agama. Apa yang kita lihat? Kita melihat sebuah pesawat berbentuk cakram di langit yang menembakkan energi atau sinar laser ke arah seorang manusia di bumi. Apakah orang-orang di abad ke-15 mencoba menceritakan sebuah intervensi dari luar bumi menggunakan bahasa visual terbaik mereka saat itu? The Miracle of the Snow. Lukisan terakhir kita adalah The Miracle of the Snow, karya pelukis Masolino da Panicale dari tahun 1423 yang menceritakan legenda turunnya salju yang ajaib di kota Roma. Bulan 8, bulan di mana Roma sedang panas-panasnya saat musim panas. Di dalam lukisan ini, kita melihat Yesus dan Maria duduk di atas awan, mengamati salju yang turun ke bumi. Tapi, perhatikan awan-awan lain yang ada di belakang dan di bawah mereka. Awan-awan ini sama sekali tidak terlihat seperti awan meteorologis pada umumnya. Bentuknya lonjong, melengkung pipih, abu-abu gelap, dan berjejer rapi, sangat identik dengan armada piringan terbang yang sedang melakukan invasi atau melayang berbaris di angkasa.
formasi awan di lukisan ini begitu aneh dan kaku, sehingga banyak orang percaya bahwa Masolino tidak sedang menggambar awan, melainkan menggambarkan sesuatu yang dilihat oleh warga Roma di masa lalu, sesuatu yang melayang di langit berkelompok, yang mungkin teknologinya tanpa sengaja mengubah cuaca di bawahnya, menyebabkan turunnya salju di musim panas. Mengapa semuanya berhubungan dengan gereja dan Kristen? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling krusial. Dari tadi kita bahas lukisan dari abad ke-11 sampai abad ke-18. Semuanya punya kesamaan. Lukisan ini bertema sakral, menampilkan tokoh-tokoh suci Kristen, dan seringkali dipajang di katedral atau gereja. Kenapa misteri UFO ini selalu menempel pada karya seni bernuansa agama? Ada dua sudut pandang untuk menjawab ini. Sudut pandang sejarah seni yang logis, dan sudut pandang sejarah alternatif yang lebih misterius. Pertama, penjelasan dari sisi sejarah seni. Di abad pertengahan dan era Renaissance, tidak ada institusi di dunia ini yang lebih kaya, lebih berkuasa, dan memiliki dana lebih besar daripada gereja. Kalau kamu seorang pelukis yang ingin hidup layak, kamu harus mendapat pesanan atau komision dari gereja atau dari bangsawan-bangsawan raya-raya yang sangat religius. Di masa itu, kamu tidak bisa sembarangan melukis pemandangan kota, apalagi melukis fiksi ilmiah. Semuanya harus tentang cerita Alkitab. Nah, seniman masa itu punya tantangan besar. Bagaimana cara menggambarkan hal-hal gaib dan spiritual, seperti Tuhan, Roh Kudus, energi ilahi, atau suara dari surga, ke dalam bentuk visual. Karena Tuhan dan Roh Kudus tidak terlihat, pelukis menggunakan bahasa simbol. Cahaya di langit melambangkan kehadiran Tuhan. Kapsul dengan wajah melambangkan saksi kosmis seperti matahari dan bulan. Sinar yang turun melambangkan transfer energi ilahi. Jadi dari sudut pandang pakar seni, tidak ada UFO di lukisan-lukisan itu. Itu murni metafora spiritual yang kebetulan, bagi mata kita di zaman modern, terlihat mirip dengan desain UFO sci-fi. Tapi mari kita lihat sudut pandang kedua, sudut pandang konspirasi dan ancient aliens. Gimana kalau orang-orang kuno benar-benar melihat sebuah teknologi canggih terbang di atas kepala mereka? Mereka tidak punya kosakata seperti mesin, pesawat, aerodinamika, atau alien. Bagi manusia zaman dulu, apapun yang turun dari langit, yang memancarkan cahaya, yang punya kekuatan dahsyat di luar nalar manusia, pasti dianggap sebagai Tuhan, malaikat, atau fenomena ilahi. Ketika pelukis-pelukis jenius ini mendengar cerita-cerita itu, atau mungkin melihatnya sendiri dari catatan rahasia masa lalu, mereka ingin mengabadikannya. Tapi ingat, di masa itu, gereja sangat ketat. Jadi, apa yang dilakukan para seniman pemikir bebas ini? Mereka melakukan kamuflase. Mereka melukiskan kebenaran yang mereka yakini tentang alam semesta, tetapi menyembunyikannya di balik lapisan cerita Alkitab yang disetujui gereja. Mereka menaruh piringan terbang dan sinar laser, tapi menutupi niat tersebut dengan melukis Bunda Maria dan Yesus di dekatnya, agar aman dari penyensoran. Ini adalah bentuk hidden in plain sight, menyembunyikan rahasia besar tepat di depan mata semua orang. Pada akhirnya, apa yang kita lihat dalam lukisan-lukisan itu tergantung pada lensa apa yang kita pakai. Kalau kita pakai lensa teologi, kita melihat campur tangan Tuhan. Tapi kalau kita pakai lensa misteri dan konspirasi kosmik, kita mungkin sedang melihat catatan sejarah tertua tentang kontak manusia dengan entitas dari luar bumi. Satu hal yang pasti, seni lukis klasik selalu punya cara untuk berkomunikasi lintas zaman. Mereka meninggalkan teka-teki visual untuk dipecahkan oleh kita ratusan tahun kemudian. Gimana menurut kalian? Apakah lukisan-lukisan tadi murni hanya simbolisasi agama, atau para seniman masa lalu sedang memberikan kode rahasia kepada kita tentang eksistensi UFO? Tulis pendapat liar kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi di sana. Kalau kalian suka pembahasan misteri yang mendalam seperti ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, subscribe ke #TV Studio, dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan misteri-misteri sejarah lainnya.